Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasya dengan NIM 732400075. Dan selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ray Mubarak dengan NIM 73240100 dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Jupar Sopian dengan NIM 73240137. Perkenalkan, nama saya Rangga Diasman Hari dengan NIM 732401111. Perkenalkan, saya Ivan Harja dengan NIM 73240152. pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai analisis penerapan etika profesi dalam meningkatkan profesional di lingkungan kerja. Latar belakang. Latar belakang perkembangan dunia industri yang semakin pesat menyebabkan persaingan antar perusahaan menjadi semakin tinggi. Dalam mencapai keuntungan, beberapa perusahaan terkadang mengabaikan nilai-nilai etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pelanggaran etika industri dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi perusahaan, pekerja, konsumen, maupun lingkungan masyarakat. Karena itu, penerapan etika dalam dunia industri sangat penting untuk menciptakan kegiatan usaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Pengertian etika industri. Etika industri adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan moral yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan industri dan bisnis. Etika industri mengatur yang pertama, hubungan perusahaan dengan karyawan, yang kedua, hubungan perusahaan dengan konsumen, yang ketiga, hubungan perusahaan dengan masyarakat, yang keempat, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Tujuan utama etika industri adalah menciptakan kegiatan usaha yang profesional, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Ray Mubarak. penerapan etika industri itu ada 6. Yang pertama, menjaga kepercayaan konsumen, citra dan reputasi perusahaan. Yang ketiga, melindungi hak kerja. Yang keempat, menjaga kelestarian lingkungan. Yang kelima, menghindari pelanggaran hukum. Dan keenam, menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan adanya etika, perusahaan dapat menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Next. Prinsip-prinsip etika industri itu ada 5 bagian. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran itu perusahaan harus memberikan informasi yang benar mengenai produk dan layanan. Yang kedua, tanggung jawab. Tanggung jawab, perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak kegiatan industrinya. Yang ketiga, keadilan. Keadilan, perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara adil. Yang keempat, transparansi. Transparansi, perusahaan terbuka dalam pengelolaan bisnis dan keuangan. Dan yang kelima, kepedulian lingkungan. Perusahaan wajib menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dan selanjutnya dibacakan Raffi. Jadi di slide ini bentuk-bentuk pelanggaran etika industri. Yang pertama ada pencemaran lingkungan, yang kedua korupsi dan suap, yang ketiga manipulasi laporan keuangan, yang keempat eksploitasi tenaga kerja, yang kelima pelanggaran keselamatan kerja, yang keenam pemalsuan kualitas produk, yang ketujuh iklan yang menyesatkan, yang kedelapan penggunaan bahan berbahaya pada produk. Pelanggaran tersebut dapat merugikan banyak pihak dan mencoreng nama perusahaan. Selanjutnya. Faktor penyebab pelanggaran etika yaitu ada 2. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Yang internalnya yaitu 1, kurangnya pengawasan perusahaan. Yang kedua, rendahnya kesadaran moral. Yang ketiga, tekanan mencapai keuntungan besar. Dan yang terakhir, budaya perusahaan yang buruk.
Sedangkan faktor yang eksternalnya yaitu yang pertama satu, persaingan bisnis yang ketat, yang kedua lemahnya penegakan hukum, yang ketiga kurangnya pengawasan pemerintah, dan yang keempat tuntutan pasar yang tinggi. Dilanjut oleh Ipan. Selanjutnya, kasus pelanggaran etika pencemaran lingkungan. Contoh kasus, sebuah perusahaan membuang limbah industri ke sungai tanpa proses pengolahan yang sesuai standar. Dampak. Pertama, air sungai tercemar. Kedua, ikan dan ekosistem mati. Ketiga, masyarakat terkena penyakit. Keempat, lingkungan menjadi rusak. Akibat bagi perusahaan. Yang pertama, mendapat sanksi hukum. Kedua, kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan ketiga, mengalami kerugian finansial. Selanjutnya. Dampak bagi masyarakat dan lingkungan. 1. Kerusakan lingkungan. 2. Pencemaran udara dan air. 3. Gangguan kesehatan masyarakat. 4. Pengangguran akibat penutupan perusahaan. 5. Kerugian ekonomi masyarakat sekitar. Karena itu, industri harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rangga. Upaya pencegahan pelanggaran etika. Yang pertama, membuat kode etik perusahaan. Yang kedua, memberikan pelatihan etika kerja. Yang ketiga, melakukan pengawasan rutin. Yang keempat, memberikan sanksi tegas bagi pelanggar. Yang kelima, meningkatkan transparansi perusahaan. Yang keenam, mematuhi peraturan pemerintah. Pencegahan penting agar perusahaan tetap dipercaya di masyarakat. Peran manajemen dan karyawan dalam etika industri. Peran manajemen yang pertama menjadi contoh perilaku etis, yang kedua membuat kebijakan yang adil, yang ketiga mengawasi jalannya kegiatan industri, yang keempat menjamin hak pekerja, menjaga keselamatan kerja. Peran karyawan, 1. Bekerja secara jujur, mematuhi aturan perusahaan. 2. Menjaga profesionalisme. Yang ketiga, menghindari tindakan curang. Keempat, menjaga nama baik perusahaan. Solusi dan rekomendasi yang pertama adalah meningkatkan pendidikan etika bisnis. Yang kedua, memperkuat pengawasan pemerintah. Yang ketiga, memberikan sanksi yang tegas. Keempat, mengembangkan budaya perusahaan yang sehat. Kelima, mengutamakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dengan solusi tersebut, pelanggaran etika dapat dikurangi. Selanjutnya, Rasya. Dan terakhir kesimpulan, etika dalam dunia industri sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan, pekerja, konsumen, dan masyarakat. Pelanggaran etika dapat menyebabkan kerugian besar seperti kerusakan lingkungan, konflik kerja, hingga hilangnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menerapkan prinsip etika, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum agar kegiatan industri dapat berjalan secara profesional, aman, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.